Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam literasi. Kembali lagi di channel YouTube Rahayu mereview buku. Jadi hari ini aku akan mereview sebuah buku karya M. Husnaini yang berjudul Menulis dari Nol Hingga Terbit Buku. Jadi aku memiliki buku ini sejak 2 tahun yang lalu. Aku beli tepatnya pada tanggal 18 November 2018 dan buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini kecil tapi penuh manfaat. Jadi Ustadz M. Husnaini itu merupakan salah satu pendiri komunitas menulis Sahabat Pena Nusantara dan juga sekarang jadi mahasiswa doktoral di IUM Malaysia. Nah, jadi buku ini menceritakan perjalanan penulis sendiri dan juga motivasi seputar menulis, bagaimana cara kita belajar menulis mulai dari nol hingga terbit buku. Nah, jadi di buku ini ada beberapa testimoni dari penulis-penulis besar seperti Profesor Dr. Haji Ali Mustafa Yakub MA, yaitu mantan imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian testimoni dari Profesor Dr. Haji Muhammad Cirzin MAG, yaitu guru besar tafsir Al-Quran dan tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga beliau juga seorang penulis 3 ragam terjemah Al-Quran. Kemudian ada Dr. Ngainun Naim. Kebetulan kalau Dr. Ngainun Naim beberapa tahun yang lalu pernah mengisi di kampus Universitas Giri Bojonegoro terkait kepenulisan ilmiah. Jadi alhamdulillah saya sudah bertemu dengan beliau. Kemudian Bapak Hernowo yang sekarang sudah almarhum. Beliau juga penulis 24 buku dalam 4 tahun. Jadi meskipun beliau sudah almarhum, semoga amal jariahnya melalui karya-karya tulisnya sangat bermanfaat dan menjadi amal jariah, seperti itu ya. Kemudian ada Bapak Moh Khoiri, yaitu seorang dosen dan juga penulis buku Write or Die gitu. Jadi menulis atau mati. Yang terkenal beliau yaitu kalimatnya jangan mati sebelum menulis buku. Kemudian dari Kiai Haji Abdurrahman, yaitu ahli ilmu faraid dari Pondok Pesantren Mas Kumambang Dukun Gresik. Kemudian ada Ibu Atikoh Hamid. Ibu Atikoh Hamid itu merupakan FPKB DPRD Banyuwangi tahun 2014 sampai 2019 dan Ketua Fatayat NU Kalibaru. Dan juga ada lagi yaitu Dr. Saprul Khan, yaitu penulis buku ilmu tasawuf dan juga kesuksesan otentik gitu ya. Jadi buku ini meskipun kecil ya, ini penuh manfaat dan juga penuh testimoni-testimoni dari orang-orang yang luar biasa. Kemudian buku ini yaitu berawal dari kegelisahan Ustadz M. Husnaini, yaitu betapa banyak orang yang ingin menulis ya, bahkan ingin mempunyai karya buku, tetapi berapa banyak dari mereka yang ingin menjadi penulis yang mau memulai untuk menulis dan juga bersedia tekun membaca. Jadi di buku ini penulis menuntun para pemula atau bahkan orang-orang yang ingin jadi penulis tapi belum sama sekali menghasilkan karya tulis. Jadi buku ini memandu teman-teman semuanya yang ingin belajar menulis dari awal, bahkan dari nol, seperti judul bukunya, menulis dari nol hingga terbit buku ya. Jadi buku ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang ingin belajar menulis dan ingin jadi penulis, apalagi menghasilkan karya-karya buku yang luar biasa. Yuk kita langsung saja review bukunya. Langsung saja, di daftar isi penulis ada sekitar 20 judul, yaitu yang pertama judul 7 alasan menulis. Kemudian yang kedua menulis bakat atau minat. Kemudian yang ketiga yaitu agar menulis terasa mudah. Kemudian yang keempat melecut gairah menulis. Kemudian yang kelima keadilan Tuhan dalam tulisan. Yang keenam langkah praktis menulis. Yang ketujuh 1 hari 1 tulisan. Yang kedelapan menjaring ide. Yang kesembilan mental penulis.
Yang ke-10, grup WhatsApp penulis. Yang ke-11, nulis dong, jangan cuma kopas. Yang ke-12, yuk terus menulis. Yang ke-13, trik menulis buku. Yang ke-14, kapan giliran Anda? Yang ke-15, kalau gini, kapan bisa nulis? Yang ke-16, semua bisa jadi buku. Yang ke-17, kenali mutu karyamu. Yang ke-18, tak ada buku yang paling. Yang ke-19, beberapa ketidaktelitian. Dan yang ke-20 atau yang terakhir yaitu penulis harus jeli. Baik, langsung saja kita mulai review bukunya dari judul yang pertama, yaitu 7 alasan kenapa kita harus menulis. Nah, penulis membuka tulisan dengan quotes, yaitu dalam menulis ada keajaiban yang mustahil dapat diceritakan atau dirasakan oleh orang lain yang tidak pernah menulis. Jadi pada intinya bab 1 itu penulis ingin memotivasi para pembaca bahwa betapa pentingnya kita menulis dan juga akan ada keajaiban-keajaiban ketika kita menulis. Misalkan ketika tulisan kita bisa dimuat di media, itu akan membuat kita ketagihan dan akan terus berkarya dan berkarya. Sehingga keajaiban-keajaiban menulis sedikit demi sedikit akan tumbuh dan memunculkan rasa kebahagiaan dalam hati. Yang selanjutnya yaitu melecut gairah menulis. Jadi penulis menceritakan kehidupannya selama menulis atau pengalamannya selama menulis di buku ini, dimana beliau tidak terlalu memperdulikan entah itu tulisannya berhonor atau tidak. Beliau tidak terlalu memperdulikan itu karena tujuan beliau adalah menebar manfaat dan kebaikan. Jadi salah satu untuk melecut semangat menulis itu adalah niat kita dan juga bagaimana tujuan kita dalam menulis. Oke, judul yang selanjutnya yaitu langkah praktis menulis. Di sini penulis tidak hanya memberikan sebuah teori-teori belaka, tapi juga mengajarkan kita, membimbing kita untuk langsung praktik menulis. Bagaimana caranya? Langsung aja. Yang pertama, ketika kita ingin menulis, yaitu tentukan masalah yang ingin teman-teman tulis. Misalkan teman-teman ingin menulis masalah politik, silahkan tentukan tema politik apa yang akan teman-teman tulis. Kalau ingin menentukan tema motivasi, silahkan apa yang Anda pikirkan tentang motivasi dan sebagainya. Jadi tentukan dulu pokok tema yang ingin teman-teman tulis. Kemudian yang kedua, tumpahkan semua isi hati dan pikiran Anda. Jadi ketika sudah menentukan tema, langsung aja mulai nulis. Sekarang juga semuanya yang ada di pikiran kita, tumpahkan semua melalui tulisan. Tidak peduli tulisan kita jelek, tatanan bahasa kita kurang tepat, tidak peduli. Yang penting semuanya curahin dulu, semuanya ungkapkan dulu ke dalam tulisan. Kemudian yang ketiga, untuk membantu menguraikan gagasan, boleh mencari tulisan orang yang mirip dengan ide yang Anda tulis. Tapi ini bukan terkait plagiat ya, tapi bagaimana kita bisa mencari referensi guna memperkaya tulisan. Kemudian yang keempat, yaitu setelah tulisan dianggap selesai, bacalah keseluruhan mulai dari awal. Jadi ketika kita sudah selesai menulis, kita harus membaca lagi mulai dari awal hingga akhir. Tujuannya untuk mengoreksi tulisan-tulisan yang mungkin tipe atau tatanannya kurang tepat. Kemudian yang kelima, kalau tulisan dirasa sudah beres, baca ulang. Jadi setelah mengedit tipe-tipe tadi atau kesalahan-kesalahan kalimat demi kalimat, kita harus membaca ulang atau mengedit ulang. Jadi ketika selesai menulis, seorang penulis juga berperan sebagai editor pribadi. Kemudian yang keenam yaitu giliran untuk menentukan judul. Jadi terkadang seseorang itu menulis tidak menentukan judul terlebih dahulu, tetapi temanya dulu. Kalau menentukan judul dahulu juga boleh, silakan sah-sah saja, tetapi biasanya judul itu akan fix jika tulisan kita sudah selesai. Judul yang selanjutnya yaitu 1 hari 1 tulisan. Jadi Ustadz M. Husnaini dalam bukunya menyebutkan bahwa beliau sangat terinspirasi oleh Profesor Imam Suprayogo. Beliau adalah guru besar dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana
Profesor Imam Suprayogo ini sangat tekun untuk menulis, jadi setiap hari minimal 1 tulisan. Jadi Ustadz Emsna ini menutup tulisan ini dengan kiat hebat sekalipun tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa upaya mencoba dan mencoba. Jadi yang selanjutnya yaitu judulnya Menjaring Ide, di mana penulis menganjurkan kita untuk selalu mencatat ide dimanapun kita berada. Biasanya ide itu muncul tanpa kita harapkan, bisa jadi di masjid, di kamar mandi, di kamar, dimanapun biasanya ide itu langsung muncul tanpa kita harapkan. Untuk itu kita dianjurkan untuk selalu mencatat ketika ide itu muncul agar ide itu tidak menguap sia-sia. Karena biasanya ketika ada ide itu muncul dan kita tidak mencatatnya, biasanya langsung hilang. Yang selanjutnya yaitu mental penulis. Di sini penulis menjelaskan dengan quotes, yaitu kalau malas berlatih, terlalu sibuk dan suka mengantuk, maka berhentilah bermimpi untuk mempunyai karya tulis. Dimana ketika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus rajin untuk berlatih menulis dan juga dibarengi dengan kegiatan membaca. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti grup-grup, misalkan grup WA atau Facebook yang bermanfaat, yang berisi orang-orang yang suka menulis, jadi bisa memotivasi kita, menumbuhkan minat kita terhadap menulis. Yang selanjutnya yaitu judulnya grup WhatsApp penulis, di mana penulis menganjurkan kita untuk mengikuti grup-grup WhatsApp seputar kepenulisan. Jadi teman-teman barangkali memiliki komunitas menulis, tetaplah istiqomah ya, mengikuti, membaca dan juga berlatih, selalu berlatih untuk menulis. Saya juga masih berlatih, saya terkadang juga tidak menulis karena memang menulis itu banyak sekali cobaannya untuk tidak menulis, seperti itu ya. Jadi penulis menganjurkan kita untuk selalu bergabung di komunitas menulis, karena ketika kita sudah mulai malas untuk menulis, dengan bergabung komunitas-komunitas yang baik ya, yang produktif, maka semangat itu akan tumbuh kembali dan juga bangkit lagi, semangat lagi untuk menulis. Di sini penulis menjelaskan bahwa beliau telah mendirikan Sahabat Pena Nusantara, grup WhatsApp atau yang biasa disapa SPN. Dan selanjutnya judulnya sangat menggelitik sekali dan juga sangat menampar kita semua, namun penuh dengan makna dan juga manfaat, yaitu judulnya Nulis Dong, Jangan Cuma Kopas. Kita mungkin sering ya namanya kopas, apalagi mahasiswa misalkan membuat makalah atau membuat karya tulis yang lain, ya kita sering tergoda untuk melakukan kopas. Padahal kopas itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan juga bisa menimbulkan kerugian bagi penulis aslinya. Seperti itu ya, tindakan kopas itu adalah tindakan yang tidak patut untuk kita tiru. Jadi kita berlatih untuk menulis sebisanya, semampunya, yang penting jangan pernah melakukan kopas. Kemudian yaitu judulnya Yuk Terus Menulis. Penulis di sini menceritakan bahwa Profesor Imam Suprayogo yang saya sebutkan di bab sebelumnya, maksud saya, yaitu beliau sangat produktif untuk menulis, yang menginspirasi penulis untuk selalu menulis setiap hari minimal 1 hari 1 tulisan. Bahkan ketika kita sudah terbiasa menulis, 1 hari saja tidak menulis itu akan membuat hati kita mungkin gelisah atau ada yang kurang, seperti itu. Selanjutnya yaitu trik menulis buku. Di sini penulis motivasi kita, setidaknya ketika kita 1 hari tidak mendapatkan atau tidak menghasilkan 1 tulisan, minimal dalam 1 minggu kita menghasilkan 3 tulisan. Nah, tulisan-tulisan tersebut bisa dikumpulkan dan juga bisa dijadikan satu, diedit lagi, dibaca lagi berulang-ulang hingga akhirnya menghasilkan sebuah karya buku. Tips menulis buku itu adalah menulis. Setelah itu dilakukan editing beberapa kali, dibaca lagi dari awal hingga akhir. Setelah itu baru menentukan penerbit mana yang cocok untuk tulisan-tulisan kita.
Teman-teman bisa browsing di internet, banyak sekali penerbit-penerbit yang bisa teman-teman pilih, baik mayor, India. Jadi mayor itu adalah penerbit-penerbit raksasa seperti Gramedia, Kompas, kemudian misalkan Grasindo dan sebagainya. Kalau penulis India itu teman-teman bisa eh, apa namanya, bisa membiayai biaya percetakan sendiri alias diterbitkan sendiri atau dijual sendiri. Di judul yang selanjutnya yaitu kapan giliran Anda. Di sini menulis eh, memotivasi kita bahwa banyak sekali penulis-penulis yang sudah melahirkan sebuah tulisan. Nah, sekarang kapan giliran kita, seperti itu ya. Ini kucingku. Awas. Nah, jadi kapan giliran Anda? Anda bisa mulai langsung hari ini, detik ini, untuk mulai menulis agar Anda bisa menghasilkan karya tulis. Jadi yang selanjutnya yaitu kalau gini, kapan bisa menulis? Jadi penulis memotivasi kita untuk langsung praktik menulis. Jadi tidak hanya mengikuti pelatihan menulis, membaca teori-teori menulis, jadi langsung bisa praktik. Jadi yang selanjutnya yaitu semua bisa jadi buku. Jadi apapun tulisan teman-teman, baik itu fiksi, non-fiksi, novel, puisi, itu semua sebenarnya bisa menjadi buku asalkan teman-teman sudah merasa yakin gitu ya, sudah merasa mantap untuk membukukan tulisan tersebut. Tentunya tidak hanya asal nulis, tetapi juga sudah melalui editing dan juga koordinasi dengan penerbit, baik itu penerbit mayor dan juga penerbit indie. Langsung aja jadi kirim tulisan teman-teman ke penerbit pilihan. Selanjutnya yaitu kenali mutu karyamu. Jadi kita bisa mengenali tulisan-tulisan kita itu sebenarnya condong kemana sih gitu. Jadi jangan pernah menganggap tulisan kita itu selalu jelek, karena tulisan jelek itu bisa diperbaiki dengan cara mencoba dan selalu berlatih untuk menulis. Selanjutnya yaitu tidak ada buku yang paling. Di sini penulis menjelaskan bahwa sebenarnya buku satu dengan buku lain itu saling melengkapi. Jadi kekurangan seorang penulis segera dilengkapi oleh penulis lain, kelemahan sebuah buku lekas ditutupi oleh buku lain. Yang selanjutnya yaitu beberapa ketidaktelitian, di mana penulis menganjurkan kita untuk terus belajar untuk menggunakan kata-kata yang tepat, misalnya di mana kita menggunakan kata aku, di, saya, beliau gitu ya. Jadi bagaimana yang harusnya menjadi kata depan dan sebagainya. Jadi penulisan, kaidah-kaidah penulisan itu harus kita pelajari. Selanjutnya yaitu penulis harus jeli. Ya, misalkan penulis ingin menuliskan sebuah biografi tokoh-tokoh terkenal seperti Pramoedya Anantatur, itu jangan sampai menulis dengan kata Pramudia atau pakai u. Jadi harus Pramoedia. Seperti itu. Jadi penulisan itu harus benar, diusahakan benar. Jadi kalau mau benar berarti harus memang misalkan searching di Google bagaimana nama-nama seorang tokoh itu agar tidak terjadi kesalah ketikan. Ya, jadi itu seputar menulis dari nol hingga terbit buku. Kesimpulannya yaitu ketika kita ingin memiliki karya tulis atau sebuah buku, itu harus diawali dengan tekun membaca dan juga rajin berlatih untuk menulis. Jadi bergabung dengan komunitas menulis akan membantu membangkitkan semangat kita ketika kita malas menulis, akan menggugah kita ketika kita tidak istiqomah lagi dalam menulis. Jadi bergabunglah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang suka menulis, atau bahkan orang-orang yang sudah memiliki karya tulis seperti itu, karena mereka lah yang dapat memotivasi kita secara eksternal, karena yang internal itu adalah di dalam diri kita sendiri, tergantung niat kita, bagaimana seberapa banyak latihan kita ketika ingin menghasilkan karya tulis berupa buku, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya yaitu menulislah dari sekarang, jangan menunda-nunda lagi ketika ingin memiliki karya buku. Jadi Ustadz M. Husnaini ini adalah penulis yang lahir di Lamongan
tepatnya 27 Februari 1983, yang sekarang menjadi mahasiswa doktoral di IU Malaysia. Beliau adalah penulis produktif dan juga penyunting buku. Sekian dari saya, semoga kita dan teman-teman semuanya yang lagi nonton selalu istiqomah dalam belajar, menulis dan juga membaca, karena keadilan Tuhan dalam tulisan itu sangat luar biasa sekali. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.